Subtema 2. Keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 6. Apakah kamu masih ingat cara bermain lompat kata menggunakan bola kecil? Coba amati kembali video cara bermain lompat kata. Sebelumnya, kamu telah belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara. Ciri pertanyaan yang baik adalah sebagai berikut. 1. Sesuai topik. 2. Jawabannya bukan iya dan tidak. 3. Antar pertanyaan berkesinambungan. 4. Menggali lebih banyak informasi. 5. Bahasa yang benar. 6. Pertanyaan fokus atau tepat sasaran. 7. Diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut. Baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. A. Sebelum melakukan wawancara. 1. Buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. 2. Tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. 3. Berpakaian dengan sopan. 4. Berbicara dan bersikap sopan. 5. Menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. 6. Pertanyaan yang baik mengandung unsur adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 7. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. B. Ketika sedang melakukan wawancara. 1. Perkenalkan diri sebelum wawancara. 2. Sampaikan tujuan wawancara. 3. Mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. 4. Cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. 5. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. 6. Sebutkan nama narasumber secara lengkap. 7. Bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. 8. Dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. 9. Hindari menyela agar keterangan tidak terputus. 10. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. 11. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. 12. Hormati petunjuk narasumber. 13. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. 14. Mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. C. Setelah melakukan wawancara. 1. Mohon diri. 2. Ucapkan terima kasih. 3. Sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, kamu akan belajar tentang cara menulis laporan berdasarkan hasil wawancara. Perhatikan format berikut. Format menulis laporan hasil wawancara. 1. Latar belakang. Menuliskan alasan melakukan wawancara. Contoh, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. 2. Maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Contoh, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami.
yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. 3. Topik wawancara. Menuliskan topik wawancara. Contoh, tumbuhan dan hewan di sekitarku. 4. Waktu dan tempat kegiatan. Menuliskan waktu dan tempat wawancara. Contoh, wawancara ini dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 19 November 2016. Waktu pukul 8 sampai 9. Tempat, Kampung Mekarjaya. 5. Laporan hasil wawancara. Menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Contoh, narasumber Bapak Kurniawan, pewawancara Lani, hasil wawancara. Pada hari Sabtu 19 November 2016 pukul 8 sampai 9 saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku. 6. Kesimpulan. Menuliskan kesimpulan. Melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama. Sebelumnya, kamu telah mengetahui tentang hak dan kewajiban terhadap hewan yang ada di sekitar kita. Kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan-hewan tersebut untuk kelangsungan kehidupan di muka bumi. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain: 1. Melakukan penangkaran hewan langka. 2. Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misal Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Kita perlu melestarikan hewan langka, karena hewan langka jumlahnya sudah sedikit, sehingga perlu dilestarikan. Jika tidak, hewan tersebut dapat punah. Apabila terdapat hewan punah, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya, sehingga menyebabkan ketidakkeseimbangan di dalam ekosistem tersebut. Yang bisa kita lakukan sebagai warga negara untuk melestarikan hewan langka, kita dapat mengimbau kepada masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dengan cara menjaga agar hewan tidak mengalami kepunahan. Yang terjadi jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka hewan akan mengalami kepunahan dan keragaman fauna akan berkurang. Apakah anak-anak sudah paham materi yang disampaikan?